MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Penyelenggaraan MPLS Ramah bertujuan untuk membantu murid baru menggali dan mengenali potensi diri, mengenal warga sekolah, mengenali kurikulum dan lingkungan sekolah, sekaligus menjadi gerbang awal pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Asas MPLS Ramah adalah humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, serta berkelanjutan. Materi MPLS meliputi materi utama dan materi pilihan. Materi utama merupakan materi yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Adapun materi pilihan merupakan materi yang dipilih sekolah sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan sekolah. Materi utama MPLS meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, Sopan dan Santun Bermedia Sosial, Budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun, Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah, dan Gerakan Rukun Sama Teman. MPLS dilaksanakan selama 5 hari pada minggu pertama awal tahun ajaran, yaitu mulai Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 sampai dengan Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB, dan khusus hari Jumat dilaksanakan pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Peran dan tanggung jawab orang tua atau wali murid dalam MPLS Ramah 2026 adalah mendukung proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, memberikan motivasi dan pendampingan kepada anak, serta memastikan anak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk menciptakan pengalaman awal sekolah yang aman dan bermakna. Penyelenggaraan MPLS dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS dan atau melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan MPLS. Jika terjadi pelanggaran dalam MPLS Ramah, sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan. Tindakan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Pelapor dapat menghubungi Pusat Panggilan ULT Kemendikdasmen di nomor 177 atau kanal pengaduan lapor Kemendikdasmen di link yang sudah tersedia. Materi tentang pola pengasuhan anak silakan dapat dilihat pada tautan yang telah disediakan. Materi tentang penguatan nilai-nilai karakter melalui makanan sehat bergizi dapat dilihat pada tautan yang telah tersedia. Dalam MPLS Ramah, murid akan berpartisipasi dalam beberapa tes, yaitu 1. Perhitungan Indeks Massa Tubuh atau IMT secara mandiri. Hasil IMT dapat dihitung dengan rumus. IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi
tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Contoh, jika berat badan 50 kg dan tinggi badan 1,6 meter, maka IMT sama dengan 50 dibagi 1,6 dikali 1,6 menghasilkan 50 dibagi 2,56 sama dengan 19,53 kg per meter kuadrat. Yang kedua, pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG secara mandiri. Orang tua atau wali murid melakukan pendaftaran peserta cek kesehatan gratis atau CKG sekolah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Panduan pendaftaran dapat diakses melalui link dengan alamat yang sudah disediakan. Setelah melakukan pendaftaran peserta cek kesehatan gratis atau CKG melalui gawai masing-masing, mohon melakukan screenshot atau tangkapan layar yang menunjukkan bahwa pendaftaran sudah berhasil dilakukan. Selain itu, beberapa tes akan dilaksanakan di sekolah setelah kegiatan MPLS selesai, yaitu 1. Identifikasi massa tubuh dan tes fleksibilitas. 2. Identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid. 3. Asesmen literasi membaca dan numerasi untuk MPLS. Dan 4. Identifikasi bakat dan minat. Untuk pengisian formulir deteksi dini oleh murid baru, terdapat 2 instrumen yang harus diisi oleh murid baru, yaitu 1. Instrumen biodata murid baru. 2. Formulir survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid baru setelah pelaksanaan MPLS. Pengisian formulir tersebut dilakukan melalui link yang telah disediakan. Evaluasi pelaksanaan MPLS dilakukan setelah kegiatan MPLS selesai dilaksanakan. Demikian sosialisasi MPLS Ramah SMP Negeri 2 Pringsurat tahun ajaran 2026-2027. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dan sampai jumpa di pelaksanaan MPLS Ramah SMP Negeri 2 Pringsurat tahun ajaran 2026-2027.